Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adinda Yulia Safitri. Saya biasa dipanggil Dinda. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Komputer Universitas Brawijaya, Prodi Teknologi Informasi Angkatan 2022. Pada video kali ini, saya ingin mempresentasikan tentang personal branding terhadap diri saya. Langsung saja, yang pertama yaitu kelebihan. Nomor 1, saya adalah orang yang jujur dan bertanggung jawab. Saya memiliki prinsip, yaitu selesaikan apa yang sudah kamu mulai. Yang berarti apapun masalahnya, apapun yang terjadi, maka kita harus menyelesaikan suatu permasalahan ataupun suatu hal dengan cara apapun. Kemudian yang nomor 2, saya memiliki rasa empati serta simpati yang tinggi. Nomor 3, saya memiliki inisiatif yang baik. Nomor 4, saya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, serta saya suka belajar terhadap hal-hal yang baru. Kemudian yang nomor 5, saya dapat memahami maupun menyerap informasi dengan baik. Selanjutnya yaitu pencapaian. Menurut saya, pencapaian terbesar dalam hidup saya selama ini adalah diterima menjadi mahasiswa Universitas Brawijaya, Prodi Teknologi Informasi tahun 2022. Saya diterima sebagai mahasiswa UB melalui jalur SNMPTN. Kemudian selanjutnya yaitu alasan memilih teknologi informasi sebagai prodi atau jurusan yang saya pelajari di kuliah. Yang pertama yaitu kita sekarang hidup di era digitalisasi dan kemungkinan besar bahwa teknologi informasi ini akan terus berkembang hingga di masa depan. Lalu yang nomor 2, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena teknologi informasi akan terus berkembang nantinya, maka profesi pada bidang IT akan terus bertambah kian waktu. Jadi profesi akan terus bertambah dan bervariasi. Kemudian yang nomor 3, saya tertarik untuk belajar di bidang IT maupun di rumpun keilmuan komputer. Lalu yang nomor 4 yaitu prospek pada bidang IT itu sifatnya luas. Kemudian selanjutnya yaitu harapan saya selama berkuliah di Universitas Brawijaya. Yang pertama, menjadi mahasiswa yang aktif secara akademik maupun non-akademik. Untuk menjadi mahasiswa yang aktif secara non-akademik, mungkin saya dapat bergabung di organisasi, komunitas, maupun mengikuti kepanitiaan. Kemudian saya juga memiliki target, yaitu IP saya untuk tiap semesternya minimal 3,2. Kemudian selanjutnya yaitu saya ingin mendapat banyak teman serta relasi baru. Nomor 4, saya ingin menjadi mahasiswa yang berprestasi. Kemudian nomor 5, saya harap saya dapat mengembangkan soft skill maupun hard skill saya selama berkuliah di Universitas Brawijaya. Selanjutnya yaitu cita-cita saya setelah lulus kuliah. Yang pertama, saya harap saya dapat bekerja pada salah satu perusahaan di Indonesia ataupun di luar negeri. Untuk profesinya sendiri, saya ingin menjadi data analis serta data scientist. Nah, terlepas dari karir ataupun pekerjaan, di bidang pendidikan saya juga ingin melanjutkan S1 saya ke jenjang yang lebih tinggi yaitu S2. Nah, strategi saya untuk mencapai cita-cita tersebut yaitu dengan cara 1, mengikuti perkuliahan dengan baik serta rajin mengikuti seminar maupun webinar yang diadakan, yang mana seminar atau webinar tersebut berhubungan dengan bidang IT. Kemudian nomor 2, saya harus rajin mencari info perihal beasiswa pendidikan, magang, ataupun lowongan pekerjaan. Kemudian yang nomor 3, saya harus belajar dan mengasah kemampuan saya yang diperlukan dalam profesi yang diinginkan. Seperti tadi, saya kan ingin menjadi data scientist maupun data analis. Berdasarkan pencarian yang saya lakukan di internet, profesi tersebut membutuhkan keahlian di MySQL, Python, dan sebagainya. Kemudian nomor 4, saya harus mengasah dan mengembangkan soft skill saya supaya hard skill saya dapat tercurahkan maupun tersampaikan dan diterapkan dengan baik di dunia pekerjaan. Nah, itu tadi merupakan personal branding terhadap diri saya. Selanjutnya saya ingin menyampaikan tentang materi pengantar keilmuan komputer yang sudah saya dapat selama pertengahan 1 semester ini. Yang pertama, saya belajar tentang sistem komputer. Sistem komputer sendiri terdiri dari hardware serta software. Hardware sendiri merupakan perangkat yang keras atau perangkat yang dapat kita lihat seperti motherboard, CPU, memori, I/O,
serta disk. Kemudian software sendiri terbagi menjadi operating system atau sistem operasi seperti Windows dan Linux, kemudian programming serta aplikasi. Kemudian saya juga belajar tentang brainware. Brainware sendiri adalah orang yang memakai ataupun mengoperasikan komputer itu sendiri. Kemudian saya juga belajar tentang jaringan internet, network, dan security. Dan materi terakhir yang saya pelajari sebelum memasuki minggu UTS adalah tentang logika informatika serta computational thinking. Nah, computational thinking adalah berpikir secara komputasional. Berpikir secara komputasional dapat diartikan yaitu metode penyelesaian masalah dengan menerapkan teknik ilmu komputer, yang mana metode tersebut sifatnya runtut dan terstruktur. Sekian video dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.